Selamat malam semuanya. Gua harap lo di sana baik-baik aja, sehat selalu. Gue pengen awalin video ini dengan sebuah pertanyaan. Misalnya lo berhasil meraih sesuatu, atau apapun lah pokoknya, lo punya prestasi yang bisa lo banggakan. Yang mana yang akan lo percaya? Lo percaya bahwa hasil-hasil yang lo raih itu karena lo emang pintar, lo emang berbakat, atau lo percaya bahwa keberhasilan itu karena kerja keras, karena latihan, karena semangat lo untuk berkembang. Kalau misalnya lo memilih opsi yang pertama, biasanya ya, lo tipe orang yang takut ambil resiko. Lo percaya kemampuan lo udah ada sejak lahir, dan ya gak akan kemana-mana lagi, udah kemampuan lo kayak gitu. Kalau bagus akan terus bagus, kalau jelek ya mau gimana lagi. Dan sebaliknya, kalau misalnya lo tipe yang kedua, lo akan lebih berani mengeksplorasi. Karena lo percaya dengan mengerjakan sebuah hal baru, lo akan belajar hal baru juga. Dan oleh karena itu, semua hal yang lo lakukan di dunia ini, itu adalah hasil dari belajar, hasil dari latihan. Tapi kok bisa kayak gitu sih? Dan apakah benar? Apakah seperti itu? Nah, buat mengetahui perbedaan keduanya, buat mengetahui sebenarnya apakah benar yang tadi gue bilang, lo harus tahu sebuah konsep yang namanya growth mindset dan lawannya, fixed mindset. Dan di video ini, gue akan ngebahas perbedaan keduanya. Dan gue juga akan memaparkan kenapa growth mindset itu penting, dan gimana caranya lo bisa memiliki growth mindset dan mengembangkan diri lo. Pokoknya simak video ini sampai habis, penting banget, ini parah penting banget. Jangan lupa juga buat klik like, subscribe, supaya lo bisa tetap terus dapat akses secepat mungkin ke video-video terbarunya 1%. So, apa itu growth mindset dan fixed mindset? Growth mindset dan fixed mindset itu, sederhananya gimana caranya kita memandang kemampuan kita. Kalau lo punya growth mindset, lo akan melihat kemampuan lo dalam bidang apa aja itu masih bisa berubah dan dikembangkan. Bisa naik, bisa turun. Berkembangnya bisa jadi melalui kerja keras, strategi bagus, belajar, latihan. Pokoknya lewat banyak hal. Dan sementara itu, kalau misalnya lo memiliki fixed mindset, kebalikannya lo akan cenderung berhadapan bahwa kemampuan lo itu hasil bawaan dari lahir dan sudah tidak bisa berubah. Ini juga berlaku di cara lo melihat kesuksesan orang lain. Fixed mindset mendorong lo untuk melihat kesuksesan orang lain itu sebagai hasil dari bakat, hasil dari kejeniusan mereka aja. Kalau misalnya lo mikirin Einstein misalnya, dan lo berpikir bahwa Einstein itu bisa menciptakan apa yang dia ciptakan cuman karena dia pintar, dari sananya udah pintar, fixed mindset. Jadinya lo seakan-akan mengabaikan fakta bahwa oke, ada faktor bawaan, kita nggak bisa bantah kalau misalnya itu, tapi ada kerja keras di balik apapun yang mereka raih. Dan kalau menurut lo sendiri mana yang lebih baik? Ya, kalau misalnya lo udah sampai sini dan lo denger gue dengan cukup clear, it's obvious. Dan bukan cuman kata gue juga. Menurut Carol Dweck, seorang psikolog Amerika, sekaligus peneliti tentang mindset, orang dengan growth mindset itu bisa meraih lebih banyak hal dibandingin orang dengan fixed mindset. Why? Kenapa? Karena orang dengan growth mindset nggak terlalu khawatir soal nggak terlihat pintar. Dan sebagian besar energinya dipakai untuk belajar. Jadi, in a nutshell, gengsinya rendah. Dan mengadopsi growth mindset itu berarti menghargai proses. Tapi sayangnya, ini negatifnya. Biasanya, ini disalahartikan jadi, ya udah yang penting gue udah usaha. Padahal nggak gitu juga. Menurut Carol Dweck juga nih, growth mindset tetap menghargai hasil. Mereka tetap menghargai produk. Mereka tetap ngelihat nanti usahanya itu akan menjadi apa. Jadi kalau misalnya usaha, orang dengan growth mindset itu nggak cuma sekedar usaha, tapi juga usaha yang udah diperhitungkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ketika berusaha, lo bisa tanya sama yang expert. Bisa belajar dari buku, bisa belajar dari internet, lo bisa coba strategi baru. Tapi intinya, dua hal tersebut jadi penting. Hasil akhir, proses, dua-duanya penting. Jadi sebenarnya kelihatannya itu kayak gimana sih kalau misalnya orang punya growth mindset? Nah, biasanya orang yang punya growth mindset ini punya ciri-ciri kayak gini. Yang pertama, lo menganggap kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar. Yang kedua, kalau dikritik, lo nggak menganggap itu sebagai serangan. Lo menganggap itu sebagai sarana memperbaiki diri.
Yang ketiga, lo suka mengerjakan pekerjaan yang lebih susah dibandingin yang biasanya lo kerjain. Kenapa? Ya karena lo menganggap itu sebagai tantangan. Yang keempat, saat berhadapan dengan tantangan, lo biasanya melihat tantangan sebagai kesempatan untuk bereksperimen, mencari solusi. Yang kelima, nggak terfokus hanya pada hasil atau hanya pada proses, tapi juga pada kemajuan-kemajuan kecil, which means the process, tapi juga yang kedua adalah hasilnya, baik produknya. Dan yang nomor 6 adalah bisa memecahkan masalah secara kreatif. Mungkin lo pernah ngalamin saat berhadapan dengan hambatan untuk menuju tujuan lo, apapun itu. Rasanya lo pengen mundur aja. Nah, kalau misalnya lo bisa mengadopsi growth mindset yang akan gue jelaskan nanti caranya, lo bisa tetap termotivasi saat berhadapan dengan hambatan ini. Ada penelitian yang dilakukan dengan subjek anak-anak sih sebenarnya, tapi hasilnya masih relevan juga buat kita yang udah dewasa. Jadi ada sekelompok anak-anak dikasih tugas. Tugas ini didesain, mereka akan gagal di situ. Pokoknya apapun yang mereka lakukan, mereka akan gagal. Dan menariknya, saat mereka merasa mulai kesulitan mengerjakan tugas yang dikasih ini, anak-anak subjek penelitian ini merespon dengan dua cara yang berbeda. Ada anak-anak yang ya udah nyerah gitu aja, lepas. Jadi sibuk ngobrol akhirnya sama temennya. Ada juga anak-anak yang terus mencoba strategi baru. Dia coba cara A, dia coba cara B, dia coba cara C. Pokoknya dia mencoba berbagai cara. Anak-anak kelompok kedua ini persisten. Dan fakta menariknya lagi, anak-anak yang nyerah duluan ini sebagian adalah anak-anak dengan kecerdasan yang tinggi. Anak-anak yang tetap mengusahakan hasil dengan sulitnya tugas ini masuk ke kategori anak-anak dengan growth mindset. Motivasi mereka tetap terjaga saat berhadapan sama hambatan. Dan tadi kan kita ngomongin soal prosesnya, sekarang kita ngomongin hasilnya. What if ternyata lo gagal? Nah, saat hambatan tadi bikin lo gagal, lo sebaiknya emang juga tetap punya growth mindset. Karena mindset ini mendorong lo lebih tahan terhadap stres menghadapi kegagalan. Ada sebuah penelitian di Cina, dia menunjukkan bahwa growth mindset itu punya pengaruh positif terhadap resiliensi. Resiliensi adalah kemampuan orang untuk bangkit kembali setelah kegagalan. Oke, dari penjelasan panjang itu udah jelas lah. Growth mindset is important. Sekarang gimana caranya supaya lo bisa punya growth mindset? Nah, cara yang pertama itu dimulai dari pengetahuan kita terhadap diri. Lo harus tahu apa yang harus diperbaiki di dalam diri lo. Lo harus mengenali kelemahan lo. Punya kelemahan itu manusiawi. Gue nggak percaya kalau misalnya lo bilang, gue nggak punya kelemahan. Nggak percaya. Jadi ya terima aja kalau misalnya lo emang punya kelemahan. Semua orang punya. Emang nggak semua orang punya kelemahan yang sama kayak lo. Tapi semua orang punya. Gimana caranya supaya kita bisa cepat mengenali kelemahan lo? Gunakan feedback. Di pekerjaan misalnya, minta ngobrol sama bos lo, minta ngobrol sama coworker lo. Kira-kira kelemahan gue apa? Apa yang masih bisa gue improve dari pekerjaan gue? Itu yang pertama. Bisa juga lewat refleksi diri. Kayak lo pikirin aja, lo kan sekarang lagi di karantina nih. Bisa lo refleksi diri, lo berkontemplasi gitu kan. Kayak hidup lo apa yang kurang, kemampuan lo ini jelek di mana, dan lain-lain. Yang penting adalah untuk awal ya, untuk sekarang, penting untuk lo untuk mencari feedback dari orang yang tepat. Karena kalau misalnya lo mantengin video ini, ada kemungkinan, ya berarti mungkin lo masih baru terhadap konsep ini. Jadi kalau misalnya lo masih baru kayak gini, gue nggak menyarankan lo langsung dapat feedback yang direct, yang benar-benar langsung keras kayak gitu. Kalau misalnya nanti udah kesana, growth mindset-nya udah cukup bertumbuh, itu nggak apa-apa. Tapi kalau sekarang, lo pengen orang yang bisa menyampaikan feedback itu secara benar, secara halus, agak di sugarcoat mungkin, tapi yang penting gimana caranya supaya feedback yang lo dapet itu nggak bikin lo down. Objektif, tapi baik. Dan biasanya orang-orang yang kayak gini adalah orang yang memiliki dua hal. Mereka memiliki kepedulian sama diri lo, dan mereka memiliki kemampuan yang emang lo incar. Ini biasanya ada di seorang profesional. Nah, seorang profesional yang emang terbiasa membimbing orang lain buat mengenali diri, itu bisa banget ngebantu lo buat bisa lebih objektif dalam melihat kekurangan diri. Mereka ini perannya kayak mentor jadinya. Lo akan punya mentor buat membantu lo mengenali kelemahan diri, dan akhirnya memberikan lo saran tentang gimana caranya lo bisa perbaikin. Nih, kalau misalnya kata penelitian gitu ya, sebanyak 37% pekerja profesional itu punya mentor. Salah satu alasannya adalah karena emang mereka butuh.
Mereka butuh orang untuk diskusi, mereka butuh orang buat ngobrol soal tantangan-tantangan yang mereka hadapin gitu di dunia kerja, bahkan di kehidupan juga. Dan berdasarkan angka ini, untuk menjawab kebutuhan ini, jadinya 1% menyediakan layanan mentoring. Layanan mentoring ini adalah program konsultasi online one-on-one dengan mentor dari 1%. Nantinya lo bisa diskusi sama mentor buat mengenali diri lo sendiri, termasuk juga kelemahan-kelemahan lo. Lo akan dapat saran, lo akan dapat worksheet. Worksheet itu kayak buku kayak gitu, buku ya tipis lah kayak gitu, dimana nanti lo itu punya tugas harian gitu di dalamnya. Ada hal-hal yang lo harus lakukan setiap harinya untuk lo melengkapi worksheet tersebut. Ini akan membantu lo untuk berkembang terus setiap harinya walaupun lo udah nggak mentoring lagi misalnya. Dan juga untuk menyocokkan saran dan worksheet yang akan kita kasih ke lo juga akan dikasih beberapa tes psikologis supaya cocok gitu sama diri lo. Kalau misalnya lo tertarik, lo bisa cek info lebih lanjut atau langsung daftar di link yang udah gue taruh di description box dan gue pin juga di comment section. Nah, oke. Itu agak ngiklan sih, tapi ya udah. Ini sekarang cara yang kedua. Biar lo makin yakin bahwa kemampuan ini bisa semakin meningkat gitu ya, dari proses belajar, dari proses latihan, lo coba cari info terkait brain plasticity. Plastisitas otak. Apa nih brain plasticity? Brain plasticity itu adalah kelenturan otak. Otak itu bisa dilatih, otak itu bisa berubah. Semakin banyak hasil belajar kita dari pengalaman, sambungan saraf di otak itu semakin menguat. Dan akan ada jalur-jalur baru yang tersambung. Anatominya bisa berubah gitu, bisa jadi lebih gede. Dan hasilnya, lo akan jadi semakin fasih, lo akan jadi semakin pintar dalam menyelesaikan masalah. Juga untuk belajar hal-hal baru, jadi nanti lebih cepat kayak gitu. Udah, kalau misalnya di sini, gue cuma bisa ngomong itu doang, karena panjang banget kalau misalnya kita ngebahas brain plasticity. Nah, langkah yang ketiga adalah saat lo masih ada di dalam kondisi fixed mindset, coba lo ulik benar-benar kehidupan orang-orang yang sukses. Coba lo lihat gitu benar-benar, apakah benar mereka tuh sukses cuman karena bakat alami mereka. Karena kalau misalnya benar, orang bisa sukses hanya dengan bakat, tanpa kerja keras, tanpa latihan, kayak gitu-gitu, berarti seharusnya ada orang yang kayak gitu. Ada orang yang kerjanya malas-malasan, ada orang yang kerjaannya nonton TV setiap hari, 8 jam, 9 jam, tapi sukses, tapi kaya, tapi berpengaruh gitu di dunia. Ada nggak sih? Nggak tahu. Coba deh cari. Itu yang pertama. Dan yang kedua nih, kalau misalnya benar ada orang yang bisa sukses hanya dengan bakat, berarti semua orang sukses itu harus punya bakat. No matter what, mereka harus punya bakat. Dan bakatnya itu harus kelihatan dari awal. Mereka harus kelihatan cerdas banget. Mereka harus gifted banget kelihatannya. Coba deh cari. Jangan tanya gue nggak tahu. Sebenarnya tahu, tapi gue pengen lo cari aja. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, kalau misalnya lo mau punya growth mindset, lo harus mulai ngelihat tantangan sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri. Lo harus belajar dari semua tantangan itu. Jadi hasilnya adalah jangan lagi menghindar sama tugas-tugas yang gak biasa lo kerjain di kantor. Kerjain aja. Kalau atasan lo misalnya ngasih kerjaan yang bukan bidang lo, tapi bisa nambah skill, terima aja. Ya tapi disclaimer juga ke dia. Bilang lo merasa bahwa skill lo, kemampuan lo di sini sebenarnya nggak sebanyak itu. Jadi nanti ya ketika lo ngasih hasilnya dan ternyata nggak sesuai ekspektasinya dia nggak jadi bete. Dan jujurnya ya, gue tuh sering banget baca penelitiannya si Carol Dweck ini. Dan emang growth mindset adalah sebuah term yang udah sering banget dilemparin ketika kita ngomongin soal kesuksesan, ngomongin soal produktivitas. Gue bahkan bisa bilang, growth mindset itu salah satu faktor yang paling penting kalau misalnya lo emang ingin menuju kesuksesan. Faktor-faktor yang lain pastinya ada, kayak gitu. Tapi growth mindset adalah salah satu faktor yang lo bisa kendaliin, lo bisa belajar gimana caranya lo bisa jadi orang dengan growth mindset, dan growth mindset akan terus membuat lo berkembang. Setiap harinya lo terus berkembang. Dan itulah resep untuk menjadi seseorang yang sukses. Nggak ada magic pill-nya, nggak ada cara cepatnya. Cuman ada work hard and be better every day. Oke, kita udah sampai di akhir video. Gue mau ngingetin lagi buat klik like dan subscribe supaya lebih banyak orang yang tahu soal video ini dan tahu juga soal growth mindset. Jangan lupa juga bahwa 1% punya layanan mentoring. Kalau misalnya lo tertarik, lo bisa akses di description box. Ya udah, segitu aja. Gua Vicky. Thank you for watching. Mau pakai ini aja, kamera depan aja.
Assalamualaikum teman-teman, ketemu di Analisis Channel. Dan kali ini aku pengen coba untuk ngebahas satu topik, yaitu grit. Ini lagi banyak dibahas sih sama berbagai kalangan, bahwa ternyata banyak banget keterampilan yang nggak dimiliki sama orang hari ini, bukan karena dia nggak bisa dan bisa, tapi karena dia sudah berusaha dan belum berusaha. Nah, satu komponen ini tuh menarik nih, ketika kita hari ini bicara tentang sistem pendidikan di negara kita. Ketika kita bicara tentang sistem pendidikan di negara kita, semua yang berbasis formal education ini ngebikin karakteristik orang kita itu dianggap pintar kalau dia punya IQ di atas rata-rata. Aku tuh orang psikologi, dan tes bakat, tes kecerdasan itu adalah tools kita untuk mengenali orang lain. Tapi somehow hari ini aku jadi agak kurang setuju kalau keberhasilan kita itu ditentukan oleh tes IQ dan tes bakat seseorang. Kenapa? Karena banyak orang yang IQ-nya itu bagus, banyak orang yang punya bakat, tapi dia kalah sama orang-orang yang sebenarnya nggak punya bakat, tapi dia punya satu hal, yaitu dia passion banget sama kerjaan itu, dia suka banget dan dia gigih tekun melakukan hal tersebut sampai dia mastery atau menguasai sesuatu. Nah, ini nih kombinasi antara passion sama perseverance itu adalah grit. Jadi kalau banyak yang nanya, grit itu apa? Grit ini didapatkan dari social emotional learning, yaitu proses pembelajaran ketika kita pernah gagal, lalu bangkit berhasil lagi. Ketika kita berusaha, itu adalah komponen yang mengasah grit kita. Nah, education system di negara kita, sistem pendidikan negara kita, itu cenderung mengklasifikasikan anak dari kecerdasan emosi, dari kecerdasan intelektual, ranking. Padahal kalau di negara maju kayak negara terbaik di dunia, Finland misalnya, anak sampai umur 6 tahun itu benar-benar mereka itu nggak boleh sekolah formal dulu. Mereka diasuh oleh ibunya. Nah, si ibunya ini yang kerja dibayar pemerintah untuk tetap dapat gaji, tapi tugas lo adalah harus ngerawat anak di golden age. Kalau punya anak lagi gimana, Mbak? Ya dibayar lagi, tapi dia nggak kerja, dia ngurus anak. Segitunya pemerintah memikirkan pendidikan sosial emosional ini dari si ibu. Menariknya lagi, Finland ini termasuk negara yang pembelajarannya unik. Dia sangat mengasah critical thinking seseorang dalam belajar. Anak itu sekolah cuma 4 jam sampai SMP, Bo. Nah, kita 4 jam itu adalah waktu yang mungkin untuk anak main. Ada dong survei di dunia yang membuat kualitas pendidikan di setiap negara tuh diukur dengan satu tes, namanya tes PISA. Nah, tes PISA ini tuh ngebikin negara ini akan terlihat kualitas pendidikannya kalau sampling anak-anak atau siswa didiknya itu diuji. Ternyata 2 negara yang sangat concern dengan pendidikan, satu Finland, satu Korea. Korea itu untuk jam belajar mereka dengan jam istirahat mereka berkebalikan sama Finland. Korea itu memberi jam anak istirahat 4 jam, lainnya untuk sekolah. Finland kebalikan, anak itu sekolah cuma 4 jam, lainnya mereka bermain. Hasil tes PISA ini bukan tentang pelajaran ya, tapi tentang critical thinking, problem solving, analytical thinking, creativity. Ternyata anak-anak di Finland itu justru ada di peringkat teratas di dunia tes PISA-nya. Korea di 5 negara terendah ranking untuk tes PISA-nya ini. Well, akhirnya aku berpikir bahwa ternyata semua orang itu dilahirkan dengan satu komponen yang sama, kapasitas yang sama. Bedanya, kita kalau terpaku dengan sebuah hal yang sifatnya, kalau kita gagal nih ya, kita kadang-kadang suka begini nih. Kalau kita gagal, ini kan karena saya nggak bakat. Ini kan karena saya tuh emang nggak jago di mata pelajaran itu. Itu adalah mentalitas ketika kita punya satu fixed mindset, kata seorang psikolog di Amerika namanya Carol Dweck. Ternyata sekarang yang dibutuhkan adalah satu mindset yang growth, yaitu ketika kita berpikir bisa jadi kita itu bukannya belum berhasil, bukan karena kita nggak bisa, bukan karena kita nggak berbakat, tapi bisa jadi karena kita belum berusaha lebih. So, intelektual itu dirasa sebagai sesuatu yang bertumbuh dan berkembang. Itu adalah growth mindset. Terus nih ya,
aku punya satu pertanyaan buat temen-temen netizen yang ikutan live di YouTube ini. Sebenarnya menurut kalian lebih suka kerja sama orang yang kerasa dia tuh passion banget, dia tuh tekun, dia perseverance, dia persistence, gigih, hard worker banget, atau yang lahir udah talented banget, tapi dia tuh effortnya nothing? Pilih yang mana? Coba jawab. Pilih yang talented atau yang berusaha? Kalau aku sebagai pemilik perusahaan, aku akan cari tim aku yang memang dia itu di tipe yang pertama. Nggak apa-apa dia nggak bisa, nggak talented, tapi at least dia itu mau kerja keras, at least dia itu tekun. Nah inilah grit teman-teman, yang hari ini banyak generasi Z, generasi Alpha, semakin mereka adalah generasi yang dekat dengan teknologi. Nah aku yang berusaha, hai Mbak Angel, hai Mbak Imas, aku juga setuju nih, aku suka sama orang yang berusaha, karena di era teknologi sekarang kita tuh mudah loh ngelakuin tugas-tugas harian kita. Tapi satu hal yang kita nggak punya, kita itu kurang mengasah human touch kita, mengasah emosi kita. Jadi kita kayak who cares gitu, dia bakalan baper sama kita, yang penting kerjaan kita beres. Who cares gitu, bos aku akan memberikan apa, yang penting aku kerja, dapat gaji. Nah itu adalah tipe-tipe orang yang tidak punya grit. Oke, so pertanyaannya, gimana sih Mbak caranya kita ngembangin grit kita? Nah sama nih Mbak Ade, halo, yang berusaha dan punya passion. Aku juga setuju, itu namanya grit Mbak. Hari ini tuh banyak nih, ini ada satu psikolog di luar sana namanya Angela. Angela ini dia seorang psikolog yang dia pernah jadi seorang guru juga di negara dia. Dan dia tuh mengukur kemampuan anak-anak di kelas dia, dimana anak yang terukur punya kapasitas intelektual yang tinggi itu ternyata kalah sama anak-anak yang rajin. Aku tuh sedih hari ini ketika ada orang yang kurang rajin gitu kerjanya karena dimudahkan oleh teknologi. Ya high teknologi ini membutuhkan sentuhan manusia yang tinggi juga loh, dimana tetap kita juga harus gigih. Nanti kalau kita nggak punya satu grit ini, apa bedanya kita sama teknologi? Gitu. Nah teman-teman, aku bakalan ngebahas juga grit ini ternyata akan membentuk kita punya satu resilient yang tinggi. Resilient ini adalah satu keterampilan, kemampuan, kapasitas diri ketika kita gagal, ketika kita belum berhasil, ketika kita bangkit. Kesulitan terbesar adalah ketika kita harus bangun dan berusaha lagi. Kalau orang yang gritnya tinggi, resiliennya akan tinggi, resiliensi dia akan tinggi. Dia akan tetap kerja keras karena mereka tuh benar-benar tahu banget apa yang mereka mau dalam hidup mereka. Gawatnya nih, kalau kita cuma nyari orang pinter, yang talented, dia tuh nggak tahu sebenarnya maunya dia apa. Karena dia sudah berusaha natural aja. Gue emang dari sana udah bisa nyanyi kok, jadi nggak mau latihan. Gue emang dari dulu udah pinter kok matematika, jadi kayak nyepelein gitu. Nah ini yang sekarang ini barusan aku ngisi di salah satu instansi, baik BUMN, pemerintah. Belakangan ini yang lagi ditemukan fenomena ketika baby boomers itu memiliki satu gap dengan generasi yang makin gritnya itu rendah. Jadi ternyata teman-teman, sedihnya adalah kita tuh lagi apa ya? Lagi krisis orang-orang yang punya satu kegigihan meraih sesuatu. Karena kita sudah tersegmen, udah terkotak-kotakan dengan yang namanya talent. Oke, jadi kalau kamu hari ini percaya dengan talent, aku percaya talent itu ada. Tapi ada satu hal, kalau kita percaya dengan talent, automatically kita menomorduakan effort. Contoh, kalau kita berhasil, apa yang kita bilang? Wah, dia anak emang berbakat. Jarang orang bilang ketika berhasil, wow, itu karena dia rajin latihan. Jarang kan? So mulai sekarang, cara meningkatkan grit kita pada diri kita sendiri, apresiasi bukan pada hasil, tapi proses. Pada anak, ketika anak berhasil sesuatu, jangan puji dia bilang, wah kayak anakku ya, anakku tuh pinter banget main tenis. Semua orang pada bilang, wah umur segitu main tenisnya jago banget Mbak Ana. Aku gak akan bilang, iya emang dia berbakat. No, iya, karena dia emang latihan terus. Dari umur 2 tahun dia pegang raket dan dia latihan terus. Dan aku punya keyakinan kalau memang dia sukses sebagai pemain tenis bukan karena dia talented, tapi karena dia berusaha keras. Dan itu yang mau aku asah, kenapa aku melepasin anakku dari gadget. Karena aku pengen melatih
sosial emosional dia, dengan proses pembelajaran motorik dia secara halus dan kasar, supaya nantinya dia punya grit yang tinggi. Oke teman-teman, jadi PR-nya bagaimana nih hari ini kita bisa mengasah grit kita. Ada pertanyaan mungkin teman-teman? Kalau nggak ada, kita akan bahas di kolom komen. Ini akan aku share di YouTube aku, dan kamu silahkan komen. Kalau misalnya udah nggak live, it's okay, karena mungkin akan aku baca sama tim aku dan aku bahas di episode berikutnya. Well, halo Mas Sentot. Grit ini tuh bukan grit yang keren ya, tapi grit ini memang grit. Grit ini GRIT, GRIT. Ketika passion, resilience, ya bangkit dari kegagalan, itu adalah rahasia sukses orang-orang di luar sana. Halo Mbak Imas, sama-sama. Pokoknya kita sama-sama berjuang ya para mama-mama. Gimana ngelatih anak kita untuk punya grit, karena ini challenge-nya mereka adalah generasi alpha. Mereka ini sebagai digital native, bagaimana kita melatih mereka tetap punya resilient terhadap diri mereka. Oke Mbak Nisa, ada yang mau ditanyain? Silakan. Aku belum selesai, to be honest, ini masih aku garis-garisin nih. Aku baru chapter 3, aku belum bahas ke chapter berikutnya. Aku baru ngebahas ketika orang punya talent, effort itu jadi di nomor 2 kan. Nah, next akan ada chapter berikutnya, aku bahas di Analisa Channel ya. Oke, ada pertanyaan kah? Udah kayak kuliah hari ini. Kita buka pertanyaan. Boleh kalau misalnya, tapi ini belum ada ya? Iya, Mbak Nisa mau nanya apa Mbak? Silakan, boleh kalian tanyain. Oke, ada yang mau nanya kah? Sambil aku juga inget-inget mau ngebahas apa gitu ya. Karena sebenarnya intinya sih udah aku jelasin semua teman-teman. Bahwa hari ini bukan tentang passion. Passion itu penting, tapi when passion meets perseverance, ketika passion itu ketemu sama namanya ketekunan, ketika passion itu ketemu sama namanya kegigihan, hard working, disitulah akhirnya kita menemukan yang namanya grit. Oke, pertanyaannya gimana kalau untuk wanita yang baru lulus S2? Kerja kan Oke. kan S2 tuh kayak usianya kan udah secara usia juga mungkin udah kayak Mateng gitu ya. Terus gimana caranya mungkin kesulitan mencari kerja atau menentukan arah ya Mbak Nisa ya? Oke, aku coba jawab sama tim aku ya. Basically sebenarnya, tadi kan bahas tentang grit untuk anak. Gimana kalau S2? Sebenarnya aku mau nanya dulu deh Mbak Nisa, kamu itu S2 untuk apa? Apakah S2-nya itu emang beneran kamu tuh pengen mencapai satu profesi tertentu? Kayak dulu aku pengen S2 karena aku pengen jadi psikolog. Atau bisa jadi S2 karena aku disuruh orang tua. Atau bisa jadi aku S2 karena daripada aku nganggur kerja. Ada juga yang kayak gitu. Nah, itu harus jelas dulu. Makanya ini sangat terkait sama yang namanya purpose of life, tujuan dalam hidup. Ini akan terkait sama hope, karena cuma hope yang bisa menghidupkan kita. Nah, senang belajar. Oke, senang belajar ini berarti kita sebut sebagai sebuah reason, ya, sebagai motif dari action, motivasi. Tapi purpose kamu apa? Kamu mau jadi apa? Setelah kamu lulus, kamu mau ngapain? Kalau misalnya udah jelas, itu orang akan gritnya akan mudah ditemukan. Tapi kalau belum, nggak apa-apa, jangan khawatir, karena proses pencarian kita ini, grit ini yang akan menentukan. Bisa jadi ketika kamu lulus S2, bagaimana kamu berusaha mencintai setiap prosesnya. Oke, kalau mau jadi profesional, mau jadi konsultan, ya udah, kamu tekuni bidang itu. Tekuni di mana ada dunia yang bisa membuat kamu mengasah kompetensi, kamu join di sana. Kalau memang kamu mau jadi pekerja, kamu kerja dengan baik, kamu tekun dengan kerja dengan tekun, dan akhirnya itu yang akan membuat kamu menemukan yang namanya grit kamu. Jadi kalau kita bisa bilang grit ini tuh nggak bisa kayak pencapaian yang sekali ya, 2 kali, tapi pencapaian yang proses seumur hidup kita butuh grit. Nah, masalah kerjaan aku masih bingung Mbak mau kemana. Oke, nggak apa-apa. ada kesempatan mungkin bisa dicoba Santai. Kalau menurut aku justru di sini, difficulties are the new opportunities. Ketika kamu dapat kesulitan, bisa jadi itu adalah peluang-peluang kamu untuk kamu temukan.
Jadi kalau kamu hari ini bingung mau kemana, coba kamu aware dulu sama sekitar. Mana yang bisa kamu selesaikan? Keluhan orang mana yang bisa kamu selesaikan? Mungkin kalau ada peluang, cobain aja dulu, terjunin dulu aja. Aku jadi inget, teman-teman tau gak sih, aku tuh pernah berada di posisi 15 tahun yang lalu. Aku tuh masih SMP kelas 3, aku jadi agen MLM. Can you imagine? Aku ke kelas, door to door, jualan make up. Dan yang terjadi adalah di kelas 3 SMP aku itu jadi agen dengan level senior manager, dapat pin, dimana semuanya tuh ibu-ibu. Aku nggak pengen cerita pada keberhasilan itu secara materi atau apapun, tapi aku ngerasa itu karena aku nyoba peluang. Dengan ikut MLM itu, aku belajar public speaking, belajar ditolak orang, belajar selling, belajar untuk nggak baper, sampai akhirnya aku pernah jadi penyiar radio. Nyoba peluang lagi, sempet 2 bulan training nggak langsung siaran. Akhirnya apa yang terjadi? Aku nyoba lagi buat jadi penyiar TV. Penyiar TV nggak langsung mulus, sambil sekolah, sambil kuliah, TV lokal. Ya acaranya nggak bagus, nggak apa-apa, tapi nyoba peluang. Terus sampai akhirnya aku nyobain pernah jadi dosen di Fakultas Psikologi UGM, asisten dosen. Pernah jadi dosen tidak tetap. Ketika teman-teman aku kerja dengan gaji tinggi, gaji aku separuh UMR Jogja. Tapi aku ngerasa itu passion aku, itu grit aku. Gak apa-apa. Nih, soalnya umur aku udah 27 mbak, jadi paham sendiri dong. Ya, I know what you feel. Aku pernah ada di posisi itu mbak. Tapi sekarang kalau emang kamu di umur 27 ini, kamu ciptakan peluang. Kalau emang gak ada peluang, kamu ciptakan peluang. Coba usaha apapun, oke? Jadi ini pencarian passion ya. Passion kita pernah bahas ya di episode sebelumnya. Coba kamu scrolling lagi, ada satu episode yang kita pernah bahas, yaitu tentang passion. Passion itu proses pencarian seumur hidup ya. Ketika aku mencari tahu apa passion aku, hari ini aku masih mencari. Semua aku cobain teman-teman. Mungkin kalau teman-teman lihat aku jadi psikolog di rumah sakit, iya. Aku punya kantor konsultan, iya. Bukan palu gada ya, tapi tetap pada baseline yang jadi koridor pekerjaan kita. Tapi trial error itu biasa, dan inilah grit. Ketika kamu coba kecemplung, mencari cara untuk bukan do what you love, but love what you do. Ketika kamu nggak suka, love what you do itu yang akan menentukan orang yang love what they do, and then mereka akan tekun. And then itulah yang akan membuat mereka berhasil. Daripada orang yang do what they love, mereka suka melakukan sesuatu karena suka dan tapi nggak rajin, passion doang itu nggak cukup. Tapi grit adalah combination between when you love something and then kamu tekun ngelakuin itu. Ketika passion dikombinasikan yang namanya sesuatu usaha lebih atau perseverance atau ketekunan atau kegigihan, persistence kamu dikombinasikan oleh passion kamu, itu yang akan membuat seseorang hari ini berhasil teman-teman. Bukunya di mana mbak? Thank you ya. Ini sebenarnya aku melakukan live YouTube, tahu nggak sih teman-teman? Aku tuh ada meeting sebenarnya sore hari ini, tapi di cancel karena tiba mendadak yang aku ajakin meeting lagi sakit. Jadi nggak apa-apa sih, ya serendipity itu biasalah. Qadarullah aku jadi bisa live di YouTube aku dan ngobrol sama kalian. Aku orang yang paling nggak bisa mager. Ini lagi di dalam mall, habis meeting pertama sama tim aku, mau meeting kedua sama klien aku, mereka cancel, ya udah ngelakuin sesuatu, bikin konten gitu. Terus tadi ada pertanyaan apa lagi? Buku di mana? Kalau mau beli buku, kamu follow di Instagram APDC Indonesia. Kamu bisa pre-order di sana. Di Gramedia sebenarnya ada sih dulu, sedih ya. Nggak tahu sih, mungkin ada berbagai pertimbangan. Emang karena penerbitnya bukan Gramet. Adanya malah di Toga Emas. Atau kalau mau cepet sih sebenarnya pre-order di APDC. Ya, follow Instagram @APDC Indonesia. Nggak ada di Periplus, karena Periplus biasanya khusus bahasa Inggris. Jadi mungkin aku akan buat buku bahasa Inggris ya. Kecuali bukunya Renat Kasali ada yang versi Indo di Periplus. Yang grit itu? Oh, grit ini. Aku pikir buku aku. Buku grit ini ada di Periplus. Maksudnya apa juga sih? Ini ada di Periplus. Cari aja ya.
Oke, teman-teman, senang banget. Aku yakin setiap kehidupan kita selalu ada puzzle yang membuat kita itu bisa mencintai diri kita adalah bukan ketika kita itu appreciate ketika kita berhasil doang. It's more than just an effort. Ini lebih dari sekedar effort. Ini adalah tentang bagaimana kamu bisa struggling ketika kamu belum berhasil, bangkit dan menemukan passion kamu dan kamu menekuninya. Itulah yang namanya self love. Nah, aku bakalan bikin episode self love nih. Kamu harus pantengin Analisa Channel ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Sama yang introvert nanti kita bikin dari introvert panjang kan. Investasi. Gimana Mbak? Ide yang bagus tuh. Nanti di next ini. Introvert. Oke, nextnya kita bikin. Ya, kita akan bahas kalau orang yang introvert seperti apa. Tapi sebenarnya basically extrovert introvert itu sama aja sih. Grit itu tidak memandang kepribadian orang itu introvert atau extrovert. Grit itu adalah mentalitas. Grit itu adalah sikap yang bukan terkait sama personality, tapi tentang bagaimana dia punya satu ketertarikan terhadap activity dan dia tekun mengerjakan sesuatu yang memang menjadi passion dia. Akhirnya dia mastery sesuatu gitu. Jadi nggak ada kaitannya sih sebenarnya introvert extrovert dengan grit ini. Perempuannya Punya. Terus Mbak Ana gimana caranya anak gadget? Aku udah bahas di Instagram aku analisa.widyaningrum di postingan aku kemarin ya. Panjang sih ceritanya, tapi nanti aku bahas di konten lainnya aja sih ya. Karena ini kita khusus ngebahas tentang grit, bener nggak? Oke, ada pertanyaan lagi? Yang jelas tuh prestasi banget loh melepaskan anak dari gadget. Somehow aku berpikir salah nggak sih, tapi nanti aku akan kasih lagi di waktu yang tepat supaya aku pengen mengasah tentang tadi resilience dia. Karena ketika kakak main sepeda, dia jatuh, dia bangkit lagi, angkat sepedanya, itu adalah proses sosial emotional learning banget yang nggak didapetin kalau anak main gadget. Anak main gadget, handphonenya pecah, jatuh, dia nggak ada rasa peduli. Anak aku sepedanya jatuh, dia nangis karena dia sedih banget lampunya pecah. Tapi coba deh ibu-ibu di rumah, ketika anaknya ngejatuhin handphone, pasti nggak ada rasa bersalah kan? Cuma maaf mama, ya udah masih bisa dipakai lagi gitu. Tim aku udah dateng. Hai guys. Oke, ada lagi pertanyaan? Recommend. buku-buku yang keren untuk dibaca. Banyak banget, banyak banget. Kapan-kapan ya kita bikin bedah buku. Oke. Ini kan pertama Ini pertama grid ya, nanti juga akan ada buku-buku berikutnya. Pokoknya sebenarnya aku tuh nggak ada buku favorit banget. Semua buku ketika aku lagi baca, terus kayak, wah ini kondisi aku banget, aku beli. Wah, apa itu Mbak? Auto aku praktekin. Cara Mbak Ana memang gadget ke anak-anakku, sering aja share kehalian yang Mbak Ana. Makasih ya. Aduh, selamat Ibu, congratulations. Emang rasanya prestasi ya, kepuasan paling berarti menurut aku adalah ketika aku berhasil melepas anak dari gadget atau berhasil toilet training. Itu kayak achievement sih dibandingkan nyelesain S2. Ada lagi teman-teman? Oke, kalau gitu thank you banget. Ini udah mau maghrib, sebentar lagi aku harus segera OTW ke airport. Makasih yang udah ikutan live. Sedih banget telat ikutan. Masih bisa kok aku putar ulang. Jadi kamu bisa nonton dari awal sampai akhir. Dan nanti kalau ada waktu aku akan live dan jadi satu konten tersendiri. Ya, makasih buat semuanya. Thank you. Good night. Assalamualaikum. Nah, udah matiin ya gimana? Oke, ini dia.